mana PT Hexscoop Amerika memberikan kewenangan untuk menggunakan merek Hexscoop Amerika itu kepada Yayasan Perintis Pelajar Hakim. Namun di dalam prosesnya ternyata Yayasan Perintis Pelajar Hakim itu memberikan subsidi lagi kepada yayasan-yayasan di Indonesia ini yang ingin menggunakan merek Hexscoop Amerika. Di mana ketika menggunakan merek tersebut mereka memberikan mengambil ini di situ, pembayaran di situ. Makanya dalam perjalanan itu ternyata kebetulan klien kami salah satunya yang menggunakan merek Hexscoop Amerika itu pada tahun 2008 sampai dengan hari ini. Dan tiba-tiba di tahun 2022 itu ada sedikit kendala soal keuangan karena memang situasi hari itu adalah situasi COVID. Memang pada prinsipnya semua perusahaan yang berada di hampir seluruh dunia itu kan mengalami kesulitan keuangan. Nah, di mana klien kami akhirnya sebetulnya ada itikat baik dari klien kami itu untuk bagaimana caranya menyelesaikan itu. Jadi sudah ada beberapa kali pertemuan dengan para penggugat itu untuk membicarakan terkait dengan keuangan itu, masalah keuangan itu untuk membayar lisensi itu. Dan ternyata pada akhirnya klien kami yang sebenarnya memiliki izin dari sekolah itu hanya menggunakan merek mereka, tapi hanya karena masalah pembayaran merek itu tidak sesuai, sekolah yang klien kami punya itu akhirnya diambil alih tanpa persetujuan dari klien kami. Nah, itu sebetulnya masalahnya ada di situ. Diambil alih, kemudian setelah diambil alih klien kami kemudian digugat lagi, dilarang untuk masuk ke sekolah itu. Jadi hari ini yang kami hadir di sini, yang pertama kami menghadiri atau kami mengikuti proses hukum yang sebetulnya telah diambil oleh penggugat. Mereka menggugat kami, oke, kita ladeni gitu. Saat itu juga sebetulnya dalam proses ini kami telah melakukan gugatan balik juga. Kita tinggal lihat hasilnya seperti apa. Tapi pada prinsipnya klien kami di sini sangat dirugikan. Klien kami yang dari awal itu mendirikan sekolah itu yang berupaya maksimal dengan segala cara sampai pada akhirnya itu pemutusan secara sepihak itu dan pengambil alihan sekolah itu, jumlah murid di sana itu ada 100 orang. Dari awalnya itu yang tidak ada murid sama sekali sampai dengan pada akhirnya sudah 100 orang, kemudian diambil alih di sekolah. Kalau di dalam perjanjian yang kita miliki, kebetulan juga setelah perkara ini kan memang dari klien kita juga telah mengkonfirmasi ke Amerika, itu tidak ada, itu tidak boleh mensublisensikan. Tapi fakta hari ini mereka melakukan itu. Dengan klien kami menanyakan itu ke Amerika terkait bisa melakukan sublisensi atau tidak, dari dasar itu mereka mengatakan bahwa klien kami melakukan prestasi. Karena ada perjanjian. Sebetulnya kan kalau misalkan benar mereka sebagai pemegang yang bisa melakukan sublisensi di sini, dan kalau bisa klien kami mengkonfirmasi di Amerika harus sah-sah saja. Karena Amerika yang sebenarnya pemegang merek itu bukan Hexscoop Indonesia. Apalagi Hexscoop Indonesia itu didirikan dari Yayasan Perintis Pelajar Hakim yang sebetulnya yang pemegang merek itu Yayasan Perintis Pelajar Hakim, Hexscoop Indonesia. Jadi begini, berdasarkan izin-izin yang ada ya, baik izin dari dinas-dinas terkait maupun lembaga-lembaga terkait sampai dengan hari ini, itu izin itu atas nama yayasan klien kami. Tapi pengelolaan sekolah, manajemen dan izin dan lain-lain itu diambil alih oleh mereka, dan hari ini mereka yang menguasai sekolah itu, melarang klien kami yang sebetulnya pemilik izin itu untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Kalau hari ini ya, masalah ini sebetulnya dari tahun 2023 bulan Desember ya, itu sudah mulai sampai kayak gitu. Tanggal 12 Desember itu dilakukan pengambilan alih sekolah itu secara sepihak tanpa persetujuan dari klien kami. Dan kalau kita bicara kerugian sendiri, kerugian material sendiri, klien kami mungkin diangkat sekitar 12 sampai 15 miliar. Belum lagi kerugian imaterial yang karena diambil alih sekolah itu akhirnya klien kami kesulitan untuk membayar tunggakan dan lain-lain sehingga rumahnya harus diganti. Itu
itulah ya. Ini sebetulnya agendanya pemeriksaan saksi. Tadi baru bisa satu saksi. Mungkin akan dilanjutkan. Cuman pada prinsipnya tadi waktu pemeriksaan saksi banyak hal yang menurut kami itu perlu kami dudukan persoalan ini, sehingga kita tahu benar kerangka dari permasalahan ini seperti apa. Sehingga kami belum masuk kepada pokok perkara, kami masih tahu legalitas sebagai saksi di sini seperti apa. Jadi begini ya, izin ini hari ini masih atas nama klien kami. Sehingga sebetulnya kalau kita bicara dari penerimaan mahasiswa atau penerimaan ijazah, penerimaan siswa atau penerimaan ijazah itu harusnya diterbitkan oleh klien kami. Gitu. Makanya hari ini jadi kita juga jadi bingung. Apalagi ini kan tahun-tahun terakhir nih, ada mereka melulus dan harus mendapatkan ijazah seperti itu. Yang berhak menerbitkan itu bukan mereka, dan izinnya itu ada di kami. Jadi nanti kita lihat lah sampai hari-harinya seperti apa. Cuman hari ini kami masih memperjuangkan hak mereka. Dampak orang tua. Dampak orang tua murid kan ada orang tua murid juga yang ada di siswanya atau orang tua murid itu bagaimana? Ini gini ya, proses hukum tetap jalan. Kami dari pihak tergugat yang mengugat ya, tapi juga sebagai pemilik dari izin itu, kami tidak mengganggu proses belajar mengajar di sana. Indonesia ini SD, SMP, SMA-nya tidak ada di Amerika. Itu intinya. Dan izinnya selama ini dia urus ke Kementerian Sekolah Internasional. Padahal sekolahnya kurikulum lokal nasional. Di situ masalah paling besar. Jadi orang tua ketipu, publik kita Indonesia ketipu juga. Ya, bayangkan sekolah nasional diurus izinnya Kementerian Sekolah Internasional. Dan tadi dia ngaku, yang paling penting dia ada hubungan, dia pemegang sublisensi ya. Padahal jelas-jelas dia mengatakan di depan unit cabang-cabang tidak ada hubungan dengan Amerika. Ini sangat bertentangan. Dia mengatakan, dan satu lagi, karena dia tidak boleh kasih sublisensi, dia mengatakan ke Amerika bahwa semua cabang-cabang itu dia yang punya. Padahal franchise, ngakunya dia yang punya, itu ada buktinya loh Pak. Ya. Jadi ini udah jelas pembohongan benar. Ngakunya saya yang punya itu semua, cabang-cabang di Bali, di mana-mana saya yang punya. Ke Amerika, supaya dia nggak mengganggu, melanggar franchise tadi, sistem lisensi tadi. Padahal itu masing-masing unit itu bayar franchise. SD-nya 450 juta, TK 150 juta, belum lagi SMP. Ada, nih sudah ada. Upaya hukum apapun kita akan tempuh, karena ini mencederai tentang dunia pendidikan. Kalau ternyata dunia pendidikan boleh di-franchise-kan, lalu boleh melakukan one prestasi dan diambil alih kapanpun kalau yang merasa memiliki sublisensi. Jadi nanti kita hargai aja proses yang ada. Kita akan coba buktikan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. TK, SD, SMP, SMA. Tapi di Amerika hanya ada TK. Nah, ya, yang namanya high school itu hanya TK. Jadi SD, SMP, SMA itu adalah pengembangan dia sendiri. Kurikulum lokal. Nah, harusnya tidak boleh mengurus izin sekolah internasional (SPK), Satuan Pendidikan Kerjasama, itu nggak boleh. Karena persyaratannya di Kementerian Pendidikan itu harus ada di sana sekolahnya, akreditasi gedungnya, kurikulumnya itu tidak ada. Dari tahun 96 sampai sekarang itu Kementerian Pendidikan kita tanda petik ya dibohongi. Ya, tanda petik ya. Dan orang tua murid juga publik dibohongi. Sekolah nasional diurus izinnya sekolah internasional.